Syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang sama-sama saya hormati para jamaah semuanya. Alhamdulillah pada hari ini di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi dalam rangka kita sama-sama mempelajari dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW atas berkat beliaulah kita bisa berada pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk pertemuan kita kali ini, untuk yang lalu kita sudah belajar tentang irama tartil pada suratul Fatihah dan pengaplikasiannya langsung ya. Itu kita sudah praktikkan di 2 minggu yang lalu. Dan pada minggu sekarang insyaallah kita akan masuk ke dalam juz 30. Kita mulai dari paling bawah ya, yaitu pada surah An-Nas. Kalau 2 minggu yang lalu kita pertemuan terakhir kita sudah mempraktikkan tartil, nada tartil atau murattal itu ke dalam Quran suratul Fatihah. Dan pada hari ini kita mencoba untuk mengaplikasikan tartil tersebut, nada tartil tersebut itu ke dalam pada surah juz 30 atau kita sering sebut juga juz amma. Kenapa disebut dengan juz amma? Itu karena diawali dengan surah An-Naba. Nah, tapi kita sekarang kita mulai dari yang paling bawah, dari An-Nas, ya. Ya, karena kenapa? Ini biasa surat-surat pendek, ini biasa digunakan dibaca ketika sholat fardu, ya. Walaupun membaca surah ya di luar suratul Fatihah itu bukan termasuk rukun di dalam sholat ya, tetapi ini perlu kita pelajari karena untuk memperbaiki bacaan sholat kita ya. Ya, sudah dibuka semuanya dari An-Nas ya. Ya, kita coba dulu ya. Kita coba dari Al-Fatihah. Tapi dengan irama yang kemarin itu irama nahawan ya. Dengan nada irama nahawan, ingat kuncinya adalah nada pertama naik, nada kedua turun ya. Kita mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu kita sudah aplikasikan irama murattal atau irama tartil dengan maqam nada nahawan. Ya, sekarang kita masukkan ke dalam Quran surah Qul a'udzu birabbin nas, ya. Nah, surah An-Nas ini termasuk surah Madaniyah, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, artinya ini diturunkan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Kita coba dari Qul a'udzu birabbin nas. Ya, saya contohkan dulu, nanti setelah itu baru kita coba satu-satu. Berlanjut, ya. Kalau surah Qul a'udzu birabbin nas sudah, lanjut ke surah berikutnya yaitu surah Al-Alaq, ya. Al-Falaq, ya, Al-Falaq, kemudian kepada surat Al-Ikhlas. Ya. Kita mulai dari Qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Ingat, di situ ada nun bertasydid. Nun bertasydid itu mempunyai hukum itu wajibul gunnah dan mempunyai tingkatan gunnah yang paling tinggi, ya. Atau musyaddadatain, nun dan mim yang bertasydid. Ya, gunnah itu apa? Gunnah itu adalah ditahan dengan dengung. Ya, dengung atau sengau di hidung. Ya, kalau kita ucapkan huruf tersebut, maka udara itu akan melewati hidung kita. Kalau hidung kita ditutup, maka tidak akan keluar itu hurufnya. Ya. Ulangi, ya. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Kalau nanti iramanya misalkan nada turunnya itu masih ada satu ayat lagi, ya, maka yang satu ayat lagi itu tetap diturunkan. Pokoknya nada akhir itu harus turun, seperti itu. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi rumus
tartil, rumus menggunakan nada tartil itu sebetulnya ada formasinya 2-1-2 atau 3-1-3 atau juga 4-1-4 seperti itu. Ya, jadi bisa naik turunnya itu kalau misalkan yang formasinya 3 itu nada pertama naik, nada kedua sedang, nada ketiga turun. Nah itu. Tapi kalau nadanya 4, yang nada 4 itu nada pertama naik, nada kedua turun, nada ketiga sedang, nada keempat turun. Seperti itu. Ya. Kalau kita pakai menggunakan formasi yang 3 tingkatan, contohnya nada pertama naik, contoh Bismillahirrahmanirrahim. Nada kedua datar, misalkan ya. Nada kedua datar. Qul a'udzu birabbin nas. Nada ketiga turun. Malikin nas. Contohnya seperti itu. Tinggal pengaplikasian. Ya, ini rumus nada yang sangat mudah sebetulnya. Ya. Kita belajar di nada nahawan karena memang nada nahawan ini paling familiar di telinga kita dan paling mudah untuk kita pelajari. Nanti ada nada Hijaz, nada Bayati, kemudian ada juga Hijaziyat dan sebagainya. Ya. Kalau ini nada yang nahawan ini harus lancar terlebih dahulu. Ya, perlu diperhatikan apabila diwasol maka harokat yang ada di akhir ayat harus tetap dibaca. Kalau harokat di akhir ayat itu harokatnya kasrah, maka harus dibaca kasrah. Ya, jangan disukunkan. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, jangan begitu. Satu kali nafas tetapi harokatnya tidak dibawa. Ini cara wasol yang tidak tepat. Ya. Yang tepat itu adalah dibaca akhir-akhirnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Contohnya seperti itu. Ya. Baik, kita langsung praktik ya. Nanti lanjut. Satu orang baca Qul a'udzu birabbin nas, setelah itu baca lagi Qul a'udzu birabbin nas, kemudian lanjut ke Qul a'udzu birabbil falaq dan sampai surah-surah pendek ini kita selesaikan sampai al-haqqumut takatsur. Ya, atau sampai surah at-takatsur. Ya, Ustaz Eliadi baca pertama enggak apa-apa. Ya, bagus. Lanjut. Masih surah An-Nas. Ya, coba a'u. Nah, ini huruf hamzah dan huruf ain memang berdekatan makhraj, tetapi itu berbeda sifatnya.
Ya, jadi apabila kita ucapkan ya itu memang kadang suka keliru. A'udzu. Nah, padahal ain itu adanya di paling dalam. A'udzu. A'udzu ya. Ada hamzah ha pangkal tuh. Hamzah ha, ain ha. Ain adanya di tengah. Ya. A'udzu. Lagi. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya. Ini nada seperti ini harus sering kita praktikkan ketika membaca Al-Qur'an. Nanti kalau mengimami juga boleh pakai. Ya, kan itu indah, enak didengarnya. Ya, itu bisa menambah kekhusyuan di dalam sholat kita. Ya, lanjut. Setelah ini kita masuk ke surah Al-Falaq ya. Sekarang masih qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Maknya pendek. Ya. Min syarril sya. Wisufi sunya jangan panjang. Alladzi ulangi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, lanjut. Du-nya panjang harusnya. Lanjut. Minal jin. Iya, lanjut kita masuk ke Qul a'udzu birabbil falaq. Al-falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, qalqalahnya. Iya. Ingat ya, qalqalah itu artinya memantul. Nah, contoh qaf ini harokatnya ke kas. Harokat huruf qaf apa? Kasrah. Kita boleh mantul ke kasrah. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Boleh mantul ke dhammah, boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh mantul ke fathah, boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, terserah maunya kemana. Tapi usahakan jangan ke e. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu kenapa tidak ke e? Karena di dalam bahasa Arab, ya, dialek Arab atau lahannya orang Arab itu tidak ada e. Ada e. Itu disebut imalah. Menyerupai ada disebut taklil. Ya, kemudian ada fathah, kasrah dan dhammah. Kalau enggak ada. Ya. Tapi masih berbeda pendapat. Ada yang masih membolehkan, ada juga yang enggak boleh, jangan gitu. Kenapa alasannya enggak boleh? Karena itu tidak ada konsonannya di dalam tata bahasa Arab atau dialeknya orang Arab itu enggak ada. Ya. Ya, ulangi. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah.
Qalqalah falaqa. Ya, ke fathah aja yang gampang deh, ke fathah. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Ya. Ya, jangan sampai tertahan. Ya, jangan. Ya, lanjut. Ya, tinggal qalqalahnya biar lebih terdengar. Berapa memantulkannya? Itu bisa memantulkan 1/3 atau 1/4. Paling banyak 1/3. Tapi nggak boleh juga berlebihan. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu jangan itu berlebihan. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Gitu aja. Ya. Ya, lanjut. Masih qul a'udzu birabbil falaq. Ya, qul coba qul a'udzu. Iya, lanjut. Ya, min syarri ma khalaq. Lanjut. Idza. Awas nih ya. Idza, jangan ija. Idza, adanya di ujung lidah nih, bertemu dengan gigi seri atas. Idza. Betul itu. Syarrin. Lanjut. Syarri. Ya, perhatikan ya, setiap huruf yang mempunyai tasydid itu artinya di situ ada 2 huruf yang sama. Tetapi yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, jadi kita sukunkan dulu. Ya, wa min syarr. Nah, kemudian kita baca harokat selanjutnya. Ri. Wa min syarri gitu ya. Jadi kalau dibaca wa min syarri, ra-nya ini enggak ada sukun di situ atau tidak ada tasydid namanya. Ya, jadi seperti itu cara bacanya. Ya, lanjut sekarang yaitu Quran surah Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Qul hu orang bilang biasanya baca. Ya, yang mana yang baca? Ya, saya baca. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Terus. Nah, sekarang saya coba mau bertanya, kalau cara menyambungkan ayat pertama dengan ayat kedua caranya gimana? Bunyinya gimana?
Gimana bacanya? Qul huwallahu ahad dunillah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, itu caranya. Kenapa kok dibaca nillahus samad? Alasannya di situ adalah iltiqa'us sakinain, atau terdapatnya dua sukun. Mana sukunnya? Yang pertama yaitu qul huwallahu ahadun. Ahadun. Ya, di situ ada nun yang sukun. Nun sukunnya itu diganti dengan tanwin atau domatain. Domatain di situ pertanda bahwasanya di situ itu ada huruf nun yang sukun. Tanwin itu seperti itu. Ya, tanwin itu tanda baca pengganti huruf nun yang sukun. Kemudian setelahnya ada alif. Ya, ada alif. Alif ini tidak mempunyai harokat. Nah, kemudian setelahnya ada huruf lam. Nah, lamnya bertasydid. Kalau lamnya bertasydid berarti lam pertama sukun, kedua berharokat. Nah, ketemu dah tuh tanwin bertemu dengan huruf lam yang sukun. Ya. Caranya gimana? Kalau ada dua huruf yang sukun, qul huwallahu ahadun, apa langsungkan lillah? Tidak bisa. Ya, maka diberilah harokat, ya, diberilah harokat dari huruf nun yang sukun tersebut, ya, untuk menghidupkan huruf lam yang di depannya. Jadi qul huwallahu ahadunillahus samad. Ya, makanya itu biasanya ada nun wiqayah itu, ya. Ada huruf nun kecil biasanya untuk penanda di situ. Maka setiap ada huruf yang dua huruf sukun berdampingan, ya, nun huruf sukun yang pertama yaitu di akhir kalimat, huruf sukun yang kedua yaitu ada di awal kalimat. Biasanya di alif lam biasanya, ya. Maka itu di situ ditandai dengan huruf nun wiqayah. Ada lagi, wailul likulli humazatin lumazah, ya. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Maaf. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, kalau enggak wasal kan wailul likulli humazatil lumazah alladzi, ya kan? Itu kan alladzi, alif lam. Alifnya sukun. Lamnya itu pun sebetulnya sukun. Ada dua lam situ. Alladzi, ya. Maka untuk menghidupkan huruf tersebut harus, yang pertama ini harus diberi harokat. Nah, ada lagi dalam kaidah qiraatnya itu ada bahasanya naqal. Nah, ini terjadi naqal ini pada sakin mafsul dan juga pada alif lam ta'rib. Ya, naqal itu artinya memindahkan harokat. Ya, contohnya qad aflahal mu'minun dibaca qad aflahal mu'minun, tapi kita enggak baca. Ya, kita enggak baca, itu imam lain. Ya, lanjut, masih qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, gitu ya. Jadi lama kelamaan akan terbentuk sendiri nadanya. Ya, yang penting dibiasakan. Nah, kalau sudah terbiasa itu nanti sudah gampang. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk satu kali lagi Al-Ikhlas. Setelah itu kita masuk ke Al-Lahab. Nanti Al-Lahab bisa perempuan mungkin, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad
Tinggal lafaz Allahnya ya. Coba Allah semuanya, Allah. Bibirnya enggak usah ikut-ikutan ya. Allah. Ya, qul huwallah. Jangan qul huwallah. Ya, jangan wawla. Kalau wawla itu depannya ada waw lagi. Qul huwallah. Ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, baik. Itu seperti itu ya, mengucapkan lafzul jalalah. La-nya itu kenapa dibaca lo? Itu disebut dengan taglid atau tebal. Ya, sangat tebal, maka menghasilkan konsonan huruf O. Ya. Ya, lanjut. Dari mana? Nah, taglid ini kalau kita baca Imam Asim riwayat Hafiz ini hanya pada lafzul jalalah. Tapi kalau Imam Nafi riwayat Warosh itu baca juga setiap lafaz huruf lam yang didahului oleh so, do, to itu dibaca lo. Solata dibaca solota. Ya, itu kalau bacaan Imam Nafi riwayat Warosh. Ya, kalau kita baca itu Imam Asim riwayat Hafiz. Ini yang kita baca ini, kita belajar ini Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, semuanya imamnya ada 7 yang masyhur. Ya. Jadi kita belajar ini. Baru salah satu aja. Baru salah satunya aja. Selama ini yang kita baca ini adalah bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Ya, bersumber langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah langsung dari malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Al-Lahab. Al-Lahab, tabat yada abi lahab wa tab. Mana yang baca? Ya, Ibu. Watab. Nah, ini disebut dengan qalqalah kubra. Ya, bukan qalqalah kubra. Kenapa qalqalah kubra ini besar? Kenapa? Yang pertama, dia terjadi karena tasdid. Ada tasdid di situ. Berarti ada huruf ba di situ, ada 2. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ditahan sedikit baru dilepas. Ya. Ulangi. Watab. Di watabnya tanya nggak usah ditahan. Lagi nggak apa-apa. Ya, lanjut. Nah, ingat ya, huruf ghain ini bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Baju di toko atau baju datuk. Ya, ba, jim, dal, to, qaf. Selain itu jangan ada qalqalah. Ya, lam, huruf ghain itu sering kita qalqalah. Nun, kadang kita baca an'amta. Nah, itu karena kebiasaan. Sampai sekarang seperti itu. Ya, nah itu kita rubah. Ya, lanjut Bu. Lanjut. Iya. Fiji. Nah, iya bagus. Lanjut, masih surah Al-Lahab.
Kasaba. Ya baik, ya sudah bagus ya bacaannya. Hampir semuanya rata-rata sudah baik. Ya, tinggal ada beberapa yang perlu diperbaiki. Ya, terutama dalam pengucapan huruf, memang perlu konsistensi dalam mempelajari huruf-huruf hijaiyah itu luar biasa. Kalau hari ini tadarus, besok enggak, besok lagi baru tadarus, itu apa ya? Lahan atau melafadzkan kita lahdzahnya itu kita kadang-kadang suka lepas lagi. Awalnya kita sudah pas nih mengucapkan huruf ghain, au. Nah, ketika jarang kita ucapkan, kita akhirnya terlepas lagi, ag. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang perlu konsistensi. Perlu konsistensi dalam membaca Quran seperti itu. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. Ya. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seluruhnya langsung kepada Nabi. Ada juga yang mengatakan ya per ayat. Ya. Jadi di mana di bulan itu diturunkan Al-Quran, seperti orang ulang tahun gitu. Ya, kalau orang lagi ulang tahun, kita ucapkan itu girangnya luar biasa. Sama Al-Quran juga seperti itu. Ya. Ini Al-Quran ini sedang ulang tahun nih. Diturunkannya sekarang di Syahrul Ramadan. Itu pahalanya pasti bakal luar biasa. Ditambah lagi sekarang adalah bulan Ramadan, bulan di mana pahala itu dilipat gandakan. Kalau di bulan biasa satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan berapa kebaikan? Tak terhingga. Ya, jadi gunakan kita waktu-waktu kita untuk mempelajari Al-Quran. Kita baca terus Al-Quran. Walaupun kita hanya juz amma, kita bolak-balik aja terus. Kita baca terus, enggak masalah. Ya, enggak masalah ya. Syukur-syukur bisa hatam. Tapi kalau memang belum bisa hatam, ya, itu tidak ada yang melarang. Yang penting kita baca Quran. Ya, yang penting kita baca Quran. Jangan sampai kita di dalam Syahrul Quran ini, ya, di dalam bulan Al-Quran ini, kita tidak sama sekali menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Ini sangat merugi sekali. Ya, ini babak bonus. Tidak semua orang bisa ada di bulan Ramadan ini. Ya, kita termasuk orang-orang yang diberikan anugerah, diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah untuk memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk mereward segala pahala-pahala kita, untuk memperbanyak ibadah kita, terutama dalam membaca Al-Quran. Ya, jadi pesan saya, marilah kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam membaca Al-Quran. Kita harus iri sama orang yang sering baca Quran. Kita harus iri sama orang-orang yang dia sudah hatam, kita belum. Ya, kita harus iri sama orang-orang yang sekarang sudah 18 juz, kita 1 juz saja belum. Nah, iri pada orang seperti itu boleh. Ya, kita boleh iri pada 2 hal. Yang pertama, orang yang dermawan, yang kedua, orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Qur'an. Itu ada hadisnya. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, marilah kita bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama dalam membaca Al-Quran. Ya, kita boleh iri. Kalau teman kiri kita, teman sebelah kanan kita sudah jauh baca Qurannya, kita harus jauh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mungkin ada pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Ya, coba lihat besok, Minggu Sabtu besok kita belajar lanjut ke surah
apa nih? Al-Fath ya, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Ini lihat di situ ada wal fath. Setiap huruf kalau kita wakafkan itu dia akan jadi sukun. Ketika sukun bukan berarti tidak dibaca. Itu harus kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, sama kayak wastaghfir. Kan wastaghfirhu. Kalau wasol, ketika wakaf maka wastaghfir. Harus haknya itu harus tetap ada. Itu disebut dengan nabar. Ya. Atau apa namanya? Bahasa Indonesianya. Itu penekanan huruf, ya, seperti itu. Baiklah, kita akhiri dengan tasdik. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.